Oke, halo semuanya. Baik lagi sama aku, Patrick Manurung Hernandez, bisa dipanggil Patrick. Aku dari Jakarta dan kuliah di IUP International Undergraduate Program Psikologi UGM. Dan kesibukan aku sekarang magang. Aku dulu sempat magang di Shopee as a recruiter, sama sekarang di Talent Advocate di Ekrut. Dan aku juga kesibukannya sebagai atlet bowling DKI Jakarta. Magang ini kayak magang mandiri kah atau dari fakultas kah? Kalau aku sendiri, jadi dari angkatan aku itu, kalau untuk masalah magang itu pilihan. Jadi aku di sini magangnya mandiri. Aku mendaftarkan diri dan tidak ada tuntutan dari kampus. Tapi untuk sekarang kayaknya udah ada di kurikulum baru ini. Sekarang ada pilihan untuk teman-teman 2020 sampai 2021 sekarang, dan mungkin selanjutnya kalau misalnya ada pilihan untuk magang juga untuk nambahin SKS. Jadi kalau aku di sini personally dari mandiri aja sih, emang pengen nyari pengalaman, apalagi di pandemi ini mencari banyak waktu luang. Jadi aku menyibukkan diri dengan daftar magang. Kenapa kamu milih magang di perusahaan? Kalau dari aku sendiri awalnya iseng-iseng aja untuk magang ini, jadi jatuhnya penasaran magang itu seperti apa sih, dunia kerja itu seperti apa sih. Nah, disitulah aku mencoba daftar. Awalnya itu sebelum Shopee itu ada namanya FUYA, itu aku juga jadi people specialist. Dan di situ awalnya kayak membuka mataku, oh ternyata di dunia human resource itu kayak gini ya. Terus itu lama-lama kayak oke, ternyata emang aku interestnya di PO, di human resource. Jadi aku mencoba juga di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang lumayan terkenal lah, contohnya Shopee. Nah, di situ juga mencari pengalaman dan juga yang pasti untuk punya track record atau experience, atau mungkin untuk menambahkan CV. Shock culture gitu nggak pas pertama kali masuk ke perusahaan? Terus buat mengatasi itu, buat beradaptasi itu kamu gimana? Oke, kalau menurut aku culture shock itu pasti, apalagi saat aku magang di Shopee. Sebelumnya di FUYA itu pace-nya itu biasa aja. Terus pas masuk Shopee yang emang bisa dibilang perusahaan besar, itu environment-nya sangat fast pace banget, yang dimana aku culture shock karena nggak biasa dengan fast pace ini. Aku nggak tahu ternyata orang-orang ini, coworkers aku saat itu benar-benar ngejar target, ya harus ya at that time, at that moment, kayak benar-benar semuanya harus cepat. Jadi target atau misalnya tugas yang dikasih, kerjaan yang dikasih itu harus diselesaikan hari itu juga misal. Dan cara mengatasi aku lebih mengingatkan diri aja sih, kayak kenapa aku magang di sini, buat apa sih aku magang di sini, tujuannya buat apa. Dan apalagi di Shopee kan aku misalnya ngambil jadi recruiter. Nah, aku ternyata enjoy melihat CV-CV orang, karena ternyata banyak ya orang-orang hebat dengan profile-profile kayak gini, profile-profile kayak gitu. Ternyata banyak yang orang-orang hebat yang aku belum pernah lihat, dan aku lihatnya dan situ lewat LinkedIn misal, dan banyak recruitment platform lainnya. Jadi itu jadi motivasi juga buat aku, kayak kalau misalnya mereka bisa, berarti aku juga bisa gitu loh. Jadi itu menurut aku cara mengatasi aku, untuk cope aku untuk terus menjalankan magang tersebut gitu. Apa aja benefit yang kamu dapat dari magang di perusahaan itu? Untuk benefit yang pasti salary, tapi kan salary intern nggak sebanyak itu ya. Tapi at the same time yang aku pikirin itu bukan salary-nya tapi experience-nya. Benefit yang lainnya ada juga parking reimbursements, terus habis itu juga ada juga paket data sama wifi itu juga di reimburse setiap bulannya. Jadi itu aja sih untuk intern misalnya di Shopee. Kalau misalnya di Ekrut lebih ke salary aja sih, nggak ada benefit lainnya. Pengalaman paling berharga kamu ketika magang di perusahaan itu apa? Paling memorable menurut aku adalah dimana aku di compliment dari berbagai orang saat di tim aku. Jadi saat itu di Shopee aku kerjanya di divisi marketing, di live stream, jadi rekrutmen di marketing. Dan di situ aku berhasil untuk mendapatkan candidate atau talent
dari awal sampai masuk, dan itu beberapa kali. Dan itu untuk intern, apalagi saat itu aku fokusnya di assistant manager above, jadi emang susah mencari profil-profil yang lumayan high profile lah bisa dibilang. Itu lumayan susah, dan ternyata aku berhasil dapat beberapa kandidat untuk masuk ke dalam Shopee. Dan saat ini kalau di Ekrut juga target aku misalnya seminggu dapat wawancarain 20 orang. Dan aku berhasil wawancarain 30 orang dalam seminggu. Itu juga menurut aku achievement buat aku sendiri sih sebenarnya. Tapi the acknowledgement sama recognition dari coworkers aku itu juga menurut aku memorable sih. Suka duka magang di perusahaan? Kalau dukanya menurut aku pressure sih, karena dalam bekerja, aku yakin di dalam dunia bekerja pasti kita in a constant pressure or even more, kayak kita pasti dikasih pressure yang terus menerus. Tapi ya justru di situ yang bikin dukanya. Tapi at the same time itu aku juga suka, karena dalam pressure itu kita juga di-push untuk go through our limits gitu loh. Jadi kita sebenarnya punya kemampuan lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, dan dengan pressure itu ternyata kita bisa achieve more aja sih. Untuk sukanya nge-widen memperluas secara wawasan, itu udah pasti. Networking, karena kan kita juga butuh kenal orang sana dan sini, jadi untuk networking itu plus banget. Jadi menurut aku kalau magang itu a very good opportunity untuk memperluas network dan wawasan sih. Pesan dan saran buat teman-teman yang pengen magang? Saran aku, cari sesuatu yang kamu suka dulu. Apa yang kamu suka dari untuk magang tersebut, role-nya apa yang kamu pengen. Kamu juga harus research role apa sih yang kira-kira yang aku pengen, karena belum tentu misalnya kamu magang as a recruitment, belum tentu kamu suka. Pas apalagi udah di hire, ternyata kamu nggak suka. Coba cari sesuatu yang kamu suka dulu, yang kamu enjoy. Ya sebenarnya kamu bisa raba-raba dimanapun itu, cuman kalau bisa apa yang kamu suka sih, karena kalau misalnya kamu suka pasti kamu akan enjoy dan nggak akan ngerasa kalau misalnya itu susah. Jadi itu saran aku dan pesan aku, kalau misalnya mau magang jangan setengah-setengah. Ya pasti ada hari dimana kita dimotivated, ada yang motivated banget, tapi ingat lagi, balik lagi ke tujuan awal kamu kenapa kamu magang. Jadi jangan setengah-setengah sih. Tips milih magang di perusahaan? Oke, sebenarnya untuk tips pilih magang di perusahaan, kalau aku sendiri strateginya adalah daftar sebanyak-banyak mungkin, masalah keterima atau enggaknya belakangan. Jadi menurut aku daftar banyak dulu, ya meskipun banyak aku juga ngerasain kok yang dimana namanya banyak kayak rejected email masuk. Kalau misalnya kayak better luck next time lah, bisa dibilang better luck next time, atau bisa silakan coba lagi untuk kedepannya. Kita tidak menutup kemungkinan nih untuk role lainnya, coba daftar yang lain gini. Itu aku juga sempet sedih, tapi at the same time bukan artinya aku harus berhenti di situ. Jadi tips aku ya terus untuk kejar apa yang kamu pengen, karena pasti akan dapat juga eventually. Jadi itu pengalaman aku dari magang di saat aku berkuliah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke Kampus Psikologi. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya di bawah. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Tidak. Ini terlalu cepat ya. Piep. Sorry.